Ketika seorang kakak beradik yang ditinggal pergi oleh orang tuanya, maka mereka harus hidup mandiri. Begitupun kakaknya sekarang menjadi tulang punggung keluarga bagi adiknya. Masa SMA adalah masa indah yang mungkin pernah dialami oleh kita semua, karena di sanalah kita bisa menemukan arti pertemanan, dan kebahagiaan sesungguhnya termasuk jati diri kita sendiri. Tapi sayang seribu sayang berbeda dengan siswa yang terlihat lubuk ini, ia rela mengorbankan masa-masa indah di sekolahnya, hanya karena sesuatu kebutuhan sehari-hari, yang dimana setiap harinya ia selalu mengikuti acara perbaku hantam, yang dijadikan ajang perjudian untuk mendapatkan uang setiap harinya. Semua yang dia lakukan itu demi bisa bersekolah, dan membiayai adiknya yang masih sekolah juga, dan beruntungnya selama pertandingan ia belum pernah kalah sama sekali, yang membuat acara perkelahian ini sangat ramai ditonton berkat dirinya, dan membuat para siswa di sekolah menjadi tunduk dan hormat kepadanya karena baku hantam tersebut. Suatu ketika ia pun memutuskan untuk pensiun dari arena perkelahian ini. Ia pun memilih untuk fokus belajar agar bisa melanjutkan ke jenjang universitas, akan tetapi keputusannya untuk pensiun ini telah membuat acara arena perjudian ini menjadi sepi, dan view penonton turun drastis, yang membuat kelompok mafia termasuk para pengelola acara ini selalu mengganggunya, agar ia bisa kembali ke arena pembaku hantam. Akan tapi seberapa besar ancaman mereka tidak membuatnya takut, dan justru mereka pun malah balik mengganggu adik si pria ini yang sangat cupu. Akankah ia mampu bertahan dari semua gangguan mereka, atau justru dirinya akan balik lagi ke arena perbaku hantam tersebut? Dan karena semua jawabannya akan ada di film ini, tonton saja sampai akhir yuk. Seperti biasa Equality Before the Violence 2019 Let's, di negara indah di Korea kita pun akan diperlihatkan dengan sisi gelap kehidupan di sana. Terlihat di gedung itu para anak sekolahan, yang sedang berkumpul untuk menonton acara baku hantam. Pertarungan ini pun disiarkan secara live di medsos ilegal untuk dijadikan ajang taruhan. Dan saking banyaknya orang yang menonton, dan bertaruh membuat para banter dan mafia elit tertarik untuk mensponsori acara ini, dan para mafia rela memfasilitasi dan mengeluarkan modal besar demi keberlangsungan acara ini, yang selalu diadakan hampir setiap malam, dan tempat perjudian ini pun dikenal sebagai nama arena alias perpaku hantaman. Siapapun bebas untuk mengikuti perjudian ini dengan syarat masih seorang pelajar. Di sisi lain diperlihatkan seorang siswa yang bernama Dong Ho, dia pun merupakan seorang jawara bertahan di arena judo perkelahian ini. Orang-orang banyak yang ngefans kepadanya, karena selalu menang dan tidak pernah kalah sekalipun dalam perkelahian, bahkan secara tidak langsung dialah orang yang sebenarnya telah membesarkan arena budidayaan ini. Saat itu ia sedang dipanggil oleh gurunya untuk dinasehati, agar lebih fokus dalam sekolahnya, yang dimana selama bersekolah di sini nilai mapel Dong Hoa selalu buruk, maka dari itu bu guru pun memintanya untuk lebih fokus ke sekolahnya, agar bisa mendapatkan nilai besar, dan melanjutkan ke universitas saat sudah lulusnya nanti. Namun rupanya perkataan guru barusan, membuat Dongo benar-benar ingin merubah hidupnya untuk fokus ke sekolah, maka dari itu ia pun memutuskan akan pensiun, atau keluar dari arena perkelahian baku hantam tersebut. 운동신경도 좋으니까 뭐 금방 따라갈 거야. 뭐 좀 늦은 감은 있지만 뭐 학교 생활도 조금 더 열심히 하자. Lantas ia pun langsung menemui sahabat dekatnya yang bernama Kim, untuk memberitahukan kalau dirinya akan berhenti dari arena. Kim adalah salah satu orang yang menjadi pengelola di arena pergedaian itu, dan tentu saja keputusan Dong Ho barusan telah membuatnya sangat terkejut, sebab keluarnya Dong dari arena dipastikan akan besar pengaruhnya terhadap penurunan view penonton di arena tersebut. Meskipun begitu ia pun tidak mencegahnya demi tali persahabatannya agar tidak rusak. 씨발 뭘 뭐래 그냥 운동한다니까 열심히 하라지. 너 없으면 안 된다고 난리던데 계속. 뭐냐 국가대표 선수 같은 거 되는 거 아니야? 알았다. Bahkan diperlihatkan kalau Dong Ho memiliki adik yang bernama Dong Min, mereka berdua memiliki selisih umur hanya 2 tahun saja, sedangkan si adik masih kelas 1. Meskipun begitu kepribadian mereka berdua sangatlah berbeda jauh, dan bertolak belakang, yang dimana Dong Ho memiliki sifat yang keras dan sering melakukan baku hantam, sebaliknya si adik memiliki sifat yang lemah lembut, dan tidak tertarik terhadap kekerasan. Akan tetapi perbedaan sifat ini tidaklah membuat Dong Ho membenci adiknya, yang ada justru ia malah sangat menyayangi adiknya itu. Singkatnya hal itu dibuktikan oleh Dong Ho yang selalu memberikan uang rutin kepada si adik, yang ingin pergi ke warnet. Semua itu dilakukan karena Dong Ho tidak ingin melihat adiknya hidup dalam kesedihan, sebab dari kecil mereka berdua telah dipaksa untuk hidup mandiri,
dikarenakan kedua orang tuanya yang telah kabur meninggalkan mereka berdua. Akibat hal itu Dongho pun harus berperan menjadi orang tuanya Dongmin, agar masa depan adiknya itu tidak hancur seperti dirinya. Di keesokan harinya sekolah pun sedang mengadakan ujian semester. Sebelum dimulai Bu Guru pun menyuruh para murid untuk mengumpulkan handphone, agar tidak menyontek. Tetapi entah bagaimana caranya Dongho yang pintar bisa menyembunyikan HP-nya itu, untuk dia pakai menyontek dalam ujian ini. Di saat ujian tengah berlangsung Dongho dan Kim pun meminta izin pergi ke toilet, yang padahal mereka berdua justru malah pergi kantin untuk membeli sesuatu, lalu saat sedang berjalan untuk kembali ke kelas. Kim pun berusaha mencoba untuk merayu Dongho, agar kembali lagi ke pertanding di arena baku hantam, akan tetapi Dongho pun hanya tersenyum dan tidak menjawabnya, yang sudah diketahui artinya ia menolak untuk tanding di arena itu lagi. Kelas 1 Dongmin sedang diganggu oleh jeger di sekolahnya, tapi ia pun hanya terdiam saja, karena tidak berani melawannya. Malam hari seperti biasa tempat arena sedang mengadakan acara perpakuan hantaman lagi, dan betul saja sesuai dugaannya Kim Rapi penonton arena telah menurun drastis akibat keluarnya Dongho, dan efeknya para bandar mulai enggan untuk mensponsorikan acara ini lagi. Dan cepat atau lambat acara ini sudah pasti akan bangkrut, karena tidak adanya orang yang mau bertarung lagi. Lalu Kim beserta ketiga temannya yang merupakan seorang pengelola mulai memikirkan, untuk mencari cara agar bisa membujuk Dongho agar mau bertarung lagi. Tidak hanya itu mereka pun dihampiri oleh kedua bawahannya, yang merupakan kelas 1 yang ingin memberikan hasil uang kenceleng dari pertarungan tadi. Di sisi lain terlihat Dongho sedang dalam perjalanan pulang usai berbelanja di warung. Di tengah jalan ia pun dihampiri oleh Kim dan Lee yang merupakan ketua pengelola yang ingin mencoba membujuk Dongho untuk kembali ke arena, akan tetapi dengan tegas menjawab kalau ia akan tetap teguh dalam pendiriannya untuk fokus belajar, dan tidak akan pernah kembali ke arena. 야, 이게 누구야? 너 그 말하는 게 참 예뻐. 그진 너고 이 병신아. Jongho kini selalu datang tepat waktu ke sekolah, dan sebelum jam pelajaran tiba Dongho pun selalu mengisi waktu luangnya dengan berolahraga dan semua hal itu pun membuat Bu Guru merasa kagum dengan Dongho yang telah benar-benar berubah 100%, yang awalnya murid yang membantah dan suka kekerasan. Kini menjadi murid baik suka tepat waktu rajin menabung dan yang paling pentingnya sudah tidak pernah berbaku hantam lagi. Di saat masuk ke kelas Dongho pun kembali dicegat oleh Lee dan Kim yang seperti biasa ingin membujuknya lagi akan tetapi Dongho tetap menolaknya. Maka dari itulah yang pertama menghina Dongho dengan sebutan pecundang, dan jelas saja perkataannya barusan telah membuat Dongho direndahkan dan ingin sekali mengajarnya. Namun untung saja Kim segera melarangnya sebelum perbaku hantam terjadi sama Dongmin. 좋게 좋게 얘기하는데 어제 말한 건 생각해봐. 왜 그래? Di sini terlihat Dongmin sedang dihampiri oleh murid Kang Buli yang selalu mengganggunya. Tapi anehnya mereka menghampirinya kali ini bukan ingin membulinya, melainkan ingin mengajak Dongmin untuk pergi bersenang-senang usai pulang sekolah nanti. Lalu bodohnya Dongmin yang tidak merasa curiga apapun malah menyetujuinya. Rupanya mereka mengajak Dongmin ke tempat arena perjudian. Di sana Dongmin pun disuruh mereka untuk melakukan taruhan dan memegang jagoannya di sini. Dongmin pun sangat merasa senang sekali karena berhasil memenangkan uang banyak karena menang judi. Setelah itu ia pun pulang dan memberikan sebagian uang hasil judinya itu kepada sang kakaknya. Tentu saja si kakak pun merasa heran dari mana adiknya bisa mendapatkan uang sebanyak ini. Maka dari itu ia pun mencoba menanyakannya kepada si adik. Tapi bukannya menjawab, si adik justru malah marah-marah tanpa sebab karena telah dituduh yang enggak-enggak oleh Dongho. Kemarahannya itu telah membuat Dongho merasa curiga kepada adiknya, tapi sayangnya ia merasa tidak tega jika harus memarahi adiknya itu, sehingga ia pun memilih jogging dan berolahraga untuk melampiaskan kemarahannya tersebut. Di setiap malam Dongmin selalu pergi ke arena untuk melakukan taruhan lagi. Kini ia pun telah benar-benar kecanduan berjudi usai kemarin mendapatkan jackpot, tapi di malam itu ia pun harus kehabisan uang banyak lantaran kalah terus dalam taruhannya. Bahkan parahnya lagi ia sampai meminjam uang kepada Lee agar bisa berjudi. Saking asyiknya berjudi ia tidak sadar telah meminjam banyak uang kepada mereka. Akibat hal itu Dongmin merasakan hidupnya tidak tenang, karena memiliki banyak hutang. Namun di sini ia belum berani memberitahukan hal itu kepada kakaknya Dongho.
Di keesokan harinya Li dihampiri oleh anak buahnya yang ingin memberitahukan kalau tugas mereka untuk membuat Dongmin terlilit hutang telah berhasil. Mendengar hal itu Li pun langsung tersenyum dan memuji mereka atas kinerja yang telah berhasil Liberty dengan adiknya yang terlilit hutang itu. Kemungkinan besar Dong Ho akan mau kembali ke arena demi melunasi hutang adiknya itu. Di waktu yang sama Dongmin pun sedang bersembunyi di bawah tangga untuk menghindari para anak buahnya, Li yang akan menagih hutang. Tetapi sayang ia pun malah kepergok dan langsung diseret oleh mereka ke toilet. 금방 갚을게. 그땐 진짜로 뒤지는 거야. Dongmin akhirnya merasakan menyesal karena telah terjerumus ke dalam lingkaran setan ini. Dan menjadi beban bagi kakaknya lagi, dengan penuh ketakutan ia pun menghampiri si kakak yang sedang berolahraga untuk meminta maaf atas kelakuan buruknya, tapi Dongmin belum berani memberitahukan kepada kakaknya itu kalau ia sedang terlilit hutang kepada Li. Si kakak yang tidak tahu menahu hanya terdiam bingung saja sambil memaafkan si adik. Malam harinya Dongmin pun sangat merasakan resah dalam hidupnya usai terlilit hutang kepada kelompok Li, ia merasa takut sang kakak akan tahu semuanya. Maka dari itu ia pun berniat akan mencari uang sendiri demi bisa melunasi hutangnya, dan satu-satunya cara yang instan untuk mendapatkan uang adalah dengan mengikuti perbakuhan taman di arena itu, sebab jika ia menang bertarung otomatis dirinya akan mendapatkan uang besar untuk melunasi hutangnya. Di malam itu juga ia pun pergi ke arena untuk mengikuti perbakuhan taman, tapi sialnya ia justru malah tersiksa dan terus dipojokkan oleh lawannya, mengingat dirinya itu yang memang tidak bisa baku hantam. 후원금도 평소보다 2배고. 지금 들어오신 분들을 위해 다시 한번 설명드리자면 Kini Dingmin pun pasrah, dan dia bahkan langsung menjatuhkannya dalam beberapa pukulan aja, dan terus menghajarnya tanpa henti. 파이팅 좀 해봐 이 새끼야. 기다려봐서 좀 친해. Kim yang melihat hal itu pun meminta Li untuk menghentikan baku hantam ini, tapi si Li menolaknya sebab terapi pius perkelahian itu sedang naik akibat Dongmin yang terus-terusan dihajar terus-menerus. Mendengar itu Kim pun secara diam-diam memfoto baku hantam itu, dan memberikannya kepada Dong Ho untuk memberitahukan kalau adiknya sedang dalam bahaya. Mengetahui itu dengan cepat Jong Ho langsung pergi ke arena untuk menyelamatkan adiknya. Di tengah perjalanan ia tidak sengaja melihat sekelompok berandalan yang sedang menonton acara live arena. Dan Jong Ho pun langsung merebut HP mereka untuk melihat kondisi adiknya. Sekarang waktu yang sama si adik alias Dongmin sudah tergeletak tidak berdaya lagi, tapi karena pertarungan itu yang belum dihentikan juga membuat Dongmin terpaksa memegang batu untuk menghabisi lawannya. Namun sayangnya hal itu ia malah langsung kepergok oleh mereka, dan Dongmin langsung diinjak-injak karena ingin berbuat curang. Untung saja Li melerainya dan memaksa mereka untuk menghentikan gelut ini, dan imbasnya ia pun langsung dikeluarkan dari pihak pengelola karena telah berani menghentikan duel ini sebelum ada instruksi dari ketuanya. Kemudian Dongmin pun harus dirawat di rumah sakit karena mengalami luka babak belur yang serius. Tentu saja Dong Ho sebagai kakak yang baik merasa tidak terima atas perbuatan mereka yang telah membuat adiknya babak belur. Seperti ini ia pun berencana akan melakukan balas dendam pedih kepada kelompok Li. Di hari itu juga ia pun langsung pergi ke sekolah untuk menghajar dan menyiksa para anak buahnya Li. Terlebih dahulu merebut HP-nya untuk menelepon Li agar bisa melihat pengajaran yang brutal ini bahkan saking emosinya. 알아. Jong Ho juga tidak peduli menyiksa si gendut meski sedang ada guru yang sedang mengajar di tengah penghajaran itu. Ia pun ditelepon oleh Li yang memintanya untuk naik ke atap sekolah. Jika ingin baku hantam dengannya, tentu dengar. Tengah penghajaran itu, ia pun ditelepon oleh Li yang memintanya untuk naik ke atap sekolah. Jika ingin baku hantam dengannya, tentu
dengan amarahnya yang sudah memuncak membara. Ia pun pergi ke atap untuk menghabisi yang menjadi biang kerok atas adiknya yang harus dirawat di rumah sakit, tetapi saat sampai di atap Dongho pun merasa sedikit terkejut saat melihat banyak sekali para anak buahnya Lee, akan tetapi Dongho tidak memperdulikannya. Yang dia pikirkan hanya dendanya yang membara, dan Jongho langsung berlari untuk menyerang mereka, sehingga terjadilah baku hantam solo versus squad. Jongho kini merasakan kewalahan sebab jumlah mereka yang terlalu banyak, akan tetapi tiba-tiba saja datanglah sahabatnya Kim yang ingin membantu Dongho melawan mereka, sehingga Kim pun langsung berlari untuk menghajar mereka yang merupakan dulu rekannya sendiri, di arena dan tidak butuh waktu lama Kim dan Jongho pun berhasil membantainya, dan tidak butuh waktu lama Kim dan Jongho pun berhasil membantainya, dan kini yang tersisa hanya tinggal si ketua yaitu Lee saja. Di sini Kim pun memilih untuk diam saja agar Dongho bisa melampiaskan semua amarahnya yang ingin menghabisi Lee sehingga pertarungan duel pun antara Jongho versus Lee terjadi. Di tengah perbakuan taman walaupun akhirnya mendapatkan momen yang bagus untuk mengeluarkan pukulan yang keras, yang mana pukulan keras itu pun mampu membuat Lee tumbang di saat Lee sudah tidak berdaya lagi, Dongho pun menghampiri untuk terus mengajarnya, namun Kim dengan sigap menghentikannya, sebab ia tidak ingin melihat sahabatnya masuk penjara karena membunuh Lee. Beberapa bulan pun berlalu semenjak perkelahian yang hebat tadi kini keadaan sekolah menjadi aman dan tentram, lantaran arena yang sudah dibubarkan dan tidak adanya lagi perkelahian antara murid hanya untuk mendapatkan uang, lalu Dong HP dan Kim beserta angkatannya telah lulus sekolah, dan kini mereka telah melanjutkan ke universitas dan otomatis kekuasaan sekolah itu pun langsung diserahkan ke adiknya yaitu Dong Min. Dan kini terlihat Dong Min juga yang sudah mirip seperti kakaknya yang menjadi sangar dan brutal, orang-orang telah menjadi takut dan tidak berani mengganggunya lagi, dan setelah itu film pun selesai ending yang sangat luar biasa. Jangan lupa like jempolnya, subscribe dan komen. Dan film pun tamat.